teman-teman semua, perkenalkan saya Elia Rivalilak Apu. Dan saya Francisca Rovina Fernandes. Di sini kami akan berdiskusi atau berbincang santai terkait dengan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 di mata kuliah perencanaan pembangunan. Terus nonton video ini ya. Selamat datang di video interaktif kami. Kalau biasanya pembahasan perencanaan pembangunan itu kita merasa berat, tetapi kali ini kami berdua akan membawakannya dengan gaya bicara yang sangat santai. Betul sekali ya, kita akan mengajak teman-teman semua menyusuri materi ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7, tetapi tetap dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, terkhususnya di NTT ya. Ya, jadi anggap saja perbincangan kecil kita ini kita sambil refleksi ya, karena terus terang mata kuliah ini sering membuat kita terasa tegang, terutama saya jujur, saya tuh pada saat kuliah mata kuliah ini terasa sangat tegang. Nah, apalagi tugas-tugas yang diberikan itu sangat-sangat banyak dan waktu pengumpulannya itu kadang dekat sekali. Oh, tapi puji Tuhan ya, dosennya sangat baik dan selalu memberi arahan. Jadi meskipun sibuk, semuanya bisa tetap terselesaikan ya. Oke, mari tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, jadi pada pertemuan pertama itu kita semua belajar tentang sejarah dan arti penting perencanaan pembangunan ya. Nah, setelah Indonesia merdeka, negara menghadapi berbagai tantangan. Karena itu perencanaan pembangunan dibutuhkan sebagai arah ke masa depan. Betul sekali. Nah, kalau kita kaitkan dengan NTT, kita bisa lihat bagaimana dulu banyak daerah di NTT khususnya itu tertinggal karena kurangnya perencanaan jangka panjang, terutama dalam hal infrastruktur dan juga dalam hal akses pelayanan dasar. Sekarang setelah beberapa periode ini, pembangunan kita mulai melihat hasilnya jalan provinsi lebih baik ya. Bandara diperbaiki dan bangunan desa semakin diperhatikan ya. Ya, betul sekali. Itulah bukti bahwa perencanaan bukan hanya dokumen di atas kertas saja, tetapi sesuatu yang benar-benar menentukan langkah kemajuan suatu daerah. Nah, setelah kita belajar tentang sejarah dan arti penting perencanaan pembangunan, kemudian di pertemuan kedua, itu kita belajar tentang konsep dan teori perencanaan pembangunan. Nah, di pertemuan itu, kita belajar bahwa perencanaan adalah proses memikirkan masa depan dengan langkah-langkah yang terukur. Oh, contohnya teori rasional komprehensif ya. Itu pemerintah harus memakai data yang lengkap. Ini sangat relevan untuk NTT, terutama soal stunting. Ya, betul sekali. Di beberapa kabupaten, contohnya di Kabupaten TTS dan juga TTU, itu data stuntingnya menentukan kebijakan, arah kebijakannya kemana. Kalau datanya salah, program intervensinya juga bisa keliru. Oh, ada juga teori inkremental. NTT sering menggunakan dalam program air bersih pembangunan sumur bor, dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran ya. Oh iya, jadi setelah kita belajar tentang konsep dan teori perencanaan pembangunan, kemudian di pertemuan ketiga itu kita belajar tentang unsur utama dan ruang lingkup perencanaan pembangunan. Unsur-unsur utama perencanaan pembangunan itu mencakup tujuan, kebijakan, dan program ya? Berarti ada 3 ya? Iya. Oke, misalnya kalau kita di NTT itu, tujuan utama banyak pemerintah daerah adalah menurunkan angka kemiskinan ya. Maka kebijakannya adalah memperkuat UMKM desa. Dan juga ada beberapa program, yaitu ada juga pelatihan tenun, dan juga bantuan alat produksi atau pemberdayaan kelompok perempuan. Ruang lingkup perencanaannya luas ya, seperti pertanian, pariwisata, pendidikan, dan lingkungan ya. Betul sekali. Dan kalau kita ingat waktu kita ada dalam perkuliahan itu, dosen kita sering bilang kalau perencanaan yang baik harus melihat semua sektor, bukan hanya melihat satu sektor saja. Dan itu benar-benar melekat sampai sekarang ya. Nah, setelah kita ada di pertemuan keempat, itu kita belajar tentang bentuk, jenis, dan juga tahapan siklus perencanaan pembangunan. Dalam pembangunan daerah, dokumen penting itu seperti RPJMD ya, mengarahkan ke pembangunan 5 tahun. Ya, betul sekali. Nah, kita di NTT ini, kita bisa lihat bagaimana RPJMD ini, contohnya di beberapa kabupaten, memberi prioritas pada infrastruktur jalan untuk membuka akses desa-desa yang terisolasi ya. Tahapannya berurutan ya, seperti identifikasi masalah, analisis, penyusunan, pelaksanaan, dan juga serta evaluasi. Ya, betul sekali. Nah, waktu kita mengerjakan, saya ingat ya, waktu kita mengerjakan tugas analisis perencanaan pembangunan itu, rasanya seperti kita juga ikut merancang pembangunan yang sesungguhnya ya. Tugasnya itu begitu berat, tetapi ketika kita paham bahwa proses perencanaan itu tidak boleh asal-asalan ya, betul sekali. Makanya kita sangat teliti dalam menyusun semua itu. Oke. Baik, kita sekarang ke kelembagaan perencanaan. Oh, itu pertemuan kelima ya? Ya, pertemuan kelima kita beralih ke kelembagaan perencanaan ya. Di tingkat pusat ada
Bappenas ya, ya. betul sekali. Di daerah ada Bapeda, mereka berperan memastikan perencanaan berjalan sesuai arah nasional. Ya, kalau kita di NTT itu Bapeda provinsi berfungsi sebagai penghubung antara perencanaan kabupaten dan pemerintah pusat. Misalnya ya saat mengusulkan pembangunan bendungan atau irigasi baru begitu. Ya, jadi tidak ada koordinasi, pembangunan bisa tumpang tindih ya. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh teman. Dosen kita juga sering seringatkan kita bahwa kelembagaan perencanaan adalah otak pembangunan dan itu Benar sekali, Yes, ya. benar sekali. Nah, setelah kita belajar tentang kelembagaan perencanaan, kemudian ada di pertemuan ke-6 itu kita belajar tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah. Oke, baik. Di pertemuan ke-6 ini membahas tentang pusat dan daerah harus selaras. RPJMN menjadi acuan bagi RPJMD. Ya, betul sekali. Contoh yang paling jelas itu kalau kita di NTT itu adalah pengembangan pariwisata super prioritas contohnya itu yang ada di Labuan Bajo ya. Oh, iya. Pemerintah pusat itu menetapkan target, lalu pemerintah daerah menyesuaikan program seperti perbaikan jalan, penataan pasar dan juga penguatan UMKM lokal. Oh, bagus sekali berarti. Berarti jika pusat dan daerah tidak sejalan, pembangunan tidak bisa efektif ya? Yes, betul sekali. Nah, kalau setelah kita belajar tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, kita sampai pada penghujung pertemuan kita di pertemuan 7, itu kita belajar tentang otonomi daerah dalam sistem perencanaan. Nah, otonomi daerah ini memberikan kesempatan bagi setiap kabupaten di NTT, ya khususnya, untuk menyesuaikan program mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oh, misalnya Kabupaten Sumba Barat yang fokus pada sektor pariwisata dan tenun ikat. Yes. Sementara Kabupaten Belu lebih fokus ke pertanian ya dan perdagangan lintas batas. Betul sekali, karena setiap daerah punya karakteristik masing-masing. Oh. Itulah indahnya kita ada di NTT. Otonomi daerah boleh kreatif asal tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional. Nah, setelah kita membahas materi kita dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ini, dari pembahasan materi tersebut, kita juga akan membagikan sedikit pengalaman dan juga refleksi selama kita mengikuti perkuliahan mata kuliah perencanaan pembangunan ini ya. Dan pengalaman Francisca bagaimana? Baik Elia, setelah kita membahas materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ini, menurut saya bagian yang paling penting untuk kita bagikan adalah pengalaman dan refleksi selama mengikuti mata kuliah perencanaan pembangunan ya. Betul sekali teman, karena jujur saya dalam proses belajar semester kita kali ini cukup membuat sangat tegang ya, karena yang seperti tadi di awal saya katakan bahwa tugasnya itu begitu banyak, analisisnya juga harus mendalam ya, dan juga kalau bilang dosennya itu selalu menekankan pentingnya ketelitian ya. Rasanya seperti kita sedang menjalani proses perencanaan pembangunan yang sebenarnya yang penuh tekanan tetapi penuh makna juga ya. Tapi puji Tuhan ya kita hampir selesai di mata kuliah ini. Setelah satu pengalaman yang paling berkesan bagi saya, itu adalah waktu kita menganalisis kasus penanganan bencana Seroja itu di Kabupaten Kupang. Ya, betul sekali. Banyak program pemulihan sudah direncanakan, tetapi realisasinya sering tidak sesuai jadwal karena proses perencanaan dan penyaluran dana Seroja tidak seragam antar wilayah ya. Nah, itu benar sekali. Waktu saya mencoba membaca kembali laporan penelitian kita terkait dengan pemulihan Seroja, saya menemukan bahwa ada desa yang sudah siap membangun kembali desanya. Itu ada rumah-rumah warga yang rusak tapi sudah siap untuk dibangun kembali, tetapi dana baru turun beberapa bulan saja dan juga ada beberapa tempat yang dananya sampai saat ini belum ada. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sistem perencanaan yang terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten. Oh baik, contohnya itu di beberapa desa Kupang ya, bagian timur, itu masyarakat sudah siap bekerja secara swadaya. Tetapi material pembangunannya terlambat masuk karena ada perbedaan data, kerusakan antara desa. BPBD dan Dinas Teknis itu, dari situ saya mulai paham bahwa salah satu unsur utama perencanaan yaitu data yang valid memang menjadi fondasi penting ya. Betul sekali yang dikatakan oleh teman. Bahkan dalam materi pertemuan tentang kelembagaan perencanaan yang tadi kita sudah membahas itu, kita belajar bahwa kelembagaan yang kuat harus menghasilkan koordinasi yang efektif ya, betul sekali. Dan kasus terkait dengan dana Seroja kemarin itu memperlihatkan bagaimana koordinasi yang lemah dapat menghambat proses pemulihan masyarakat ya. Baik, yang membuat saya semakin paham
adalah ketika dosen menjelaskan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah ya. Ternyata proses seperti penanganan seroja harus mengikuti siklus perencanaan formal. Itu mulai dari identifikasi masalah, perumusan program, sampai evaluasi ya. Yes, yang dikatakan oleh teman itu betul sekali. Dan walaupun mata kuliah ini kita merasa sangat cukup berat ya, tetapi dosen yang mengampu mata kuliah ini begitu baik bagi kita. Iya. Beliau selalu menjelaskan dengan sabar, memberikan contoh dan membuka ruang diskusi untuk kita semua. Dan walaupun tugasnya begitu banyak dan membuat kita tegang hampir setiap minggu ya, pada akhirnya kita bisa menyelesaikannya dengan baik karena bimbingan yang jelas dari beliau. Saya pun merasa tugas-tugas yang sulit itu justru membentuk cara berpikir kita ya. Kita dilatih untuk menganalisis, meneliti, menyusun argumen, dan yang lebih penting lagi kita belajar bahwa perencanaan itu bukan tentang menyusun dokumen saja, tetapi tentang memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat tersebut ya. Betul sekali yang dikatakan oleh teman. Dan kita sebagai mahasiswa, terkhususnya kita di NTT, kita bisa melihat langsung dampak seroja terutama di Kabupaten Kupang kemarin ya. Kita jadi sadar betapa pentingnya perencanaan yang matang agar masyarakat itu tidak hanya menerima bantuan saja, tetapi juga mendapatkan pemulihan yang cepat dan juga tepat sasaran. Iya. Ya Elia, mata kuliah ini juga membuat saya semakin yakin bahwa peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Kita tidak hanya belajar teori, tetapi kita belajar bagaimana memahami realitas di lapangan. Dan itulah yang membuat ilmu ini terasa hidup. Dan saya sangat setuju dengan pendapat teman. Semoga apa yang kita belajar hari ini menjadi bekal untuk kita di masa depan. Karena daerah kita membutuhkan perencanaan-perencanaan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peka terhadap kebutuhan masyarakat. Nah teman-teman, demikian perbincangan kami berdua ya. Semoga perbincangan ini membawa manfaat bagi kita semua dan membuka wawasan kita semua juga. Ingat ya teman-teman, pembangunan tidak hanya tugas pemerintah, tetapi kita sebagai mahasiswa adalah bagian dari masa depan NTT. Jika hari ini kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka percayalah suatu saat kita bisa ikut merancang perubahan untuk daerah kita. Teruslah bermimpi, teruslah berjuang, dan jangan lelah belajar. Karena NTT butuh anak muda yang pikir maju. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.